Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Cita dari kelas Perbankan Syariah 2F. Di sini saya akan menyampaikan tugas storytelling tentang Perjanjian Giyanti dari Bapak Zainal Anwar, tepatnya dari mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Oke, kita lihat materinya ya. Oke. Perjanjian Giyanti sendiri lahir dari sebuah perjanjian besar antara Pakubuwono yang kedua, pihak VOC serta Mangkubumi pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat penandatanganan atau perjanjian tersebut dibuat, yaitu pada Desa Giyanti, Duku Kerten, Jatiharjo, Kartosuro, Jawa Tengah. Giyanti sendiri dibentuk atau diadakan karena untuk memecahkan api konflik, yaitu berupa pada saat perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, serta menghentikan geger pecingan yang kala itu masih ada dari pangkalnya. Maka Pakubuwono yang kedua beserta Mangkubumi berusaha untuk memutuskan atau mematikan geger tersebut. Mangkubumi yang telah membantu Pakubuwono kedua dalam memecahkan geger pecingan tersebut diberikan hadiah berupa luas tanah. Tetapi ternyata luas tanah tersebut menjadikan sebuah kecemburuan oleh salah satu pangeran yang melaporkan pada gubernur pihak VOC. Gubernur tersebut adalah Baron van Inhofe. Nah, Baron van Inhofe memutuskan bahwa tanah tersebut tidak lagi menjadi hak milik Mangkubumi. Tetapi Mangkubumi tidak menyetujui hal tersebut, maka Mangkubumi memilih untuk diasingkan daripada ia harus melepaskan wilayah atau tanahnya tersebut. Maka Mangkubumi diberikan uang atau upah sebesar Rp3.000 untuk hidup bersama para pengikutnya. Setelah Mangkubumi diasingkan, ternyata terjadi peperangan pada saat itu juga. Peperangan antara pihak VOC dengan Jawa yang disebut dengan Perang Mangkubumen. Banyak sekali yang meninggal pada saat itu, entah dari pihak Belanda ataupun pihak Jawa. Maka Gubernur VOC Nicholas Harting pada saat itu mengambil keputusan secara diam-diam untuk melakukan perjanjian dengan Mangkubumi, dan di mana ternyata Mangkubumi memiliki keinginan tersendiri, yaitu ingin menguasai wilayah Jawa. September 1754, nota antara VOC dengan Mangkubumi telah disetujui. Yang lalu diberitahukan kepada Pakubuwono yang ketiga, di mana pada saat itu telah menggantikan Pakubuwono yang kedua. Nota tersebut berisi tentang Mangkubumi mendapatkan wilayahnya kembali, serta pada tanggal 14 November 1754, Pakubuwono yang ketiga menyampaikan persetujuannya kepada Gubernur Jenderal Jacob Mosel, yang pada saat itu menghasilkan perjanjian besar di Desa Giyanti beberapa kilometer dari timur Surakarta, yang menjadikan sebuah pemecahan wilayah pada saat itu atau yang disebut dengan Palihan Nagari. Pada saat itu juga menjadi awal mulanya Mangkubumi menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama di Yogyakarta sebagai senopati pada tanggal 13 Februari 1755. Dan 2 hari setelah itu, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, terdapat pembagian atribut keraton berupa bahasa, pakaian yang mereka kenakan, serta keris sebagai lambang keraton, di mana Yogyakarta meneruskan bahasa Bagongan, di mana ada kata injih dan enggih, serta pembagian tersebut tidak memakan waktu yang sedikit, tetapi memiliki waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 20-50 tahun. Perjanjian Giyanti sendiri tidak ada tertulis secara langsung pembagian wilayah
yang menjadikan sebuah permasalahan baru di pihak keraton. Juga muncullah Raden Mas Syahid, di mana yang dulunya membantu Mangkubumi tetapi ternyata masih melakukan pemberontakan, di mana Raden Mas Syahid menuntut haknya untuk menguasai sebuah wilayah karena ternyata Raden Mas Syahid masih memiliki terah tahta dari Pakubuwono. Tepatnya pada bulan Oktober, tepatnya sekitar pada bulan Oktober 1755, kelompok Raden Mas Syahid berhasil mengalahkan kelompok dari VOC, dan pada bulan Februari 1756 kelompok Raden Mas Syahid hampir saja membakar keraton di Yogyakarta yang baru saja dibangun. Serangan tersebut terjadi secara bertahun-tahun. Lalu pihak VOC memilih untuk menandatangani sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Salatiga pada tahun 1757, di mana Raden Mas Syahid mendapatkan wilayahnya, yaitu Kasunanan Surakarta atau yang disebut dengan Kadipaten Mangkunegara dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Pada tahun 1813, pada masa pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles, Kesultanan Yogyakarta kembali terbagi karena lahirnya Paku Amalan. Dinamika politik pada pertengahan tahun 1940 membuat mereka memiliki status yang berbeda atau kondisi yang berbeda dari status maupun hari. Dan pada masa Republik Indonesia, Kadipaten Mangkunegara serta Kasunanan Surakarta menjadi sebuah cagar budaya, serta Jogja yang terdapatnya Pakuamalan menjadi daerah istimewa. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang, saya mohon maaf. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.